ini kalian. Nama-namanya siapa saja yang ada di sini? Oh, nggak ada, tidak ada. Ibu nyari Dedi ya, Bu? Ketemu. Siapa? Nyari siapa? Nyari siapa? Oh, bukan. Emang Dedi dari Madura? Tegal. Oh, bukan sih, Bu. Gitu. Tapi orang Madura itu kreatif loh gitu. Jadi, memancing ikan aja sampai ke Malaysia ditempuh ya gitu. Gitu. Itu ya. Jadi duk remak. Nah, jadi kemudian ditangkaplah sama polisi Malaysia. Loh, kenapa nangkap ikan di sini? Dia usah ngejar ikan sampai ke sini ya udah. Dikejar sampai ke Malaysia. Gitu. Dan yang pandai bahasa Inggris juga mereka ya gitu ya. Nah, sini. Ini fungsinya, ini jadi apa Mbak di sini di hotel berbintang 5 gitu kan? Jadi apa di sini? Saya waitress gitu. Apa itu bahasa Indonesia? Gitu, pelayan. Oh, babu kan gitu. Terus ya udah, saya minta bread jam bread gitu, nggak ngerti kan gitu. Katanya panggilannya waitress nggak ngerti bread jam bread gitu. Ayo, bread artinya apa? Roti, jam, selai gitu bread. Jadi ada roti, selai dan roti. Nah itu bread jam bread ya gitu. Beda dengan bahasa Jawanya jembret ya, beda. Oke, lanjut. Jadi hanya tumbukan efektif saja yang dapat menghasilkan reaksi. Itu di sekolah gitu ketemu dengan temannya hanya say hello saja. Tidak terjadi reaksi, apalagi kalau Yasid sama Faik gitu enggak lah gitu ya. Kecuali kan Yasid dengan siapa gitu ya. Gitu ya. Ahwat siapa? Oh, enggak. Saya baik, Bu. Oh, enggak ya? Oke, nanti saja ya. Jika tiba waktunya akan indah. Ya. Oke. Udah? Soalnya 1 sampai dengan 25. Mudah-mudahan setengah jam tadi yang saya berikan ada yang nyala ininya, mic-nya minta tolong di unmute, di mute. Yang nyala, oke. Nah, apa namanya 1 sampai 25 mudah-mudahan tadi kan sudah mengerjakannya. Jadi kelihatan di sini kita selesaikan dulu 1 sampai 4 supaya lebih mudah. Nomor 1, 2, 3, 4 pertanyaan nomor. Yes. Nanya nomor. Kenapa saya bersemangat supaya saya tidak ngantuk. Demikian juga kalian, saya bersemangat seperti ini kan juga bersemangat supaya nggak ngantuk karena ini jam-jam rawan. Ya kan, kalau di sekolah gitu kan, di rumah juga gitu apalagi. Jangan-jangan ini ada yang sambil rebahan, peluk guling, peluk bantal. Adakah? Nggak ada, Ayo, Bu. nomor berapa? Nomor berapa? 3, Bu. Oke, 3. Kecepatan suatu reaksi gas ditekan V ini. Bila ini udah diketahui bahwa rumus V-nya adalah V, K, A pangkat 1, B pangkat 1. Karena tidak ditulis maka A dan B pangkat 1. Oke ya. Berikutnya, bila volume yang ditempati gas-gas tersebut tiba-tiba diperkecil 1/4 kali dari volume semula. Berarti volume mula-mula bisa dimisalkan dengan 1. Gitu ya. Maka kecepatan reaksi dibandingkan dengan kecepatan semula. Berarti kecepatan semula berarti V, kecepatan semula berarti K ya. 1/1 kali 1/1. Berarti V sama dengan K. Ini mula-mula. Ini berarti yang pertama. Berarti yang kedua, sekarang volumenya diperkecil 1/4 kali dari volume semula. Berarti V sama dengan K, ya kan? 1/1/4, oke? 1/1/4. Nah, ini kan memisalkan. 4 kali 4. Kayaknya susah ya tukang foto kalau nyetak 4 kali 4. 16, Bu. Oke, sip. Nah, gitu. Jadi karena diminta 1/4-nya dari berapa, maka kan harus membuat pemisalan. Gitu. Ya. Oke, sekarang nomor 1. Suatu reaksi berlangsung pada suhu 20, setiap kenaikan 10, maka akan naik
2 kali. Sekarang maka kecepatan reaksi pada suhu 60 berarti dari 20 ke 30 ya kan? Kemudian 40, kemudian 50 ya. Kemudian 60. Setiap naik 10 naik 2 kali. Ini naik 2 kali, naik 2 kali, kemudian naik 2 kali. Berarti naik 2 pangkat 4 dari semula. Ya kan? Maka 20 dibandingkan dengan 60, 2 pangkat 4, 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8, 8 kali 2, 16 juga. Gitu. Ya nggak? Kalian ketemu 16 kah? Iya, Bu. Oke, sip. Nomor 2. Ini berarti kecepatan reaksi sebanding dengan P awal pangkat 3. Oh, gitu. Berarti ini nyari rumus V ya? Ini setengah, berarti ini 2, ya. 2 pangkat X ya, sama dengan 4. Ya kan? B-nya sama, berarti X ketemu 2. P pangkat 2. Pangkat 3 salah, pangkat 1 salah, order terhadap P 3 salah. Oke, berarti kita harus tentukan order totalnya ya. Berikutnya, berarti yang sama lagi. Nih, A ya. Atau jangan ya ini misalkan yang rumit karena 2/3 ini berarti sama, berarti ini tengah, ini berarti 1. Berarti terhadap Q 0. Ya, berarti rumus kecepatannya adalah E. Begitu? Cocokkah? Iya, Bu. Oke, sip. Berikutnya pada suhu tertentu kecepatan penguraian, berarti mengurai ya. Berarti ini mengurai, berarti N2O5 mengurai menjadi NO2 ditambah dengan O2. Oke. Berikutnya ini 2. 4 berarti ini setengah. 5. Kecepatan penguraiannya 2,5 kali 10 pangkat min 6. Pembentukan NO-nya berarti 2 kalinya. 5 kan? Kali 10 pangkat min 6. Cocokkah, D? Cocok. Iya. Oke, sip. Ada pertanyaan 1, 2, 3, 4. Ada yang perlu saya ingatkan kembali tentang nomor 1, 2, 3, 4? Bu. Oke, nomor 1. Jika kita membicarakan kecepatan pada suhu rendah dibandingkan dengan suhu tinggi, maka kecepatan suhu tinggi lebih cepat, lebih banyak, 2 pangkat 4. Tetapi kalau kita membicarakan waktu, misal waktu, ini kan di sini diketahui sama dengan 2 menit. 2 menit. Berapakah waktu yang diperlukan pada suhu 60? Berapakah waktu yang diperlukan pada suhu 60? Berapa? Cara menghitungnya 2 dibagi 2 pangkat 4. Oke. Kalau tadi kecepatannya 2V, maka kecepatan pada suhu 60 berarti 2 kali 2 pangkat 4. Ingat bahwa semakin tinggi suhu, kecepatan reaksi akan semakin cepat. Itu sebabnya waktu yang diperlukan sebentar. Jadi bagilah dengan kenaikan 10 derajat Celcius dengan gitu ya. Ini supaya nyambung dengan konsep kecepatan dan waktu. Oke. Ya, dan jangan lupa ini tetap masih stoikiometri, sehingga kalau kecepatan penguraiannya 2,5 karena koefisiennya 1, kecepatan karena koefisiennya 2 berarti 2 kalinya. Kalau berapakah kecepatan terbentuknya O2 berarti setengah kali dari kecepatan penguraian N2O5. Gitu.
Clear 1 sama dengan 4? Clear, Bu. Oke, sip. Kita lanjutkan. 5, 6. Oke, 5, 6, 7. Oke, 5, 6, 7, 11, 12. Sip. Berarti, oh ini dia nomor 5. Nomor 5 sama dengan nomor 1 tadi, ya kan? Nomor 5 sama dengan nomor 1. Kalau nomor 5 tadi adalah yang ditanyakan adalah kecepatannya. Sekarang nomor 5 ditanyakan waktunya. Nomor 1 tadi kecepatannya, nomor 5 adalah waktu. Berarti 10 2 kali lipat, kemudian berlangsung 12 menit. T30 berarti dari 10 ya kan? Kemudian naik ke 20, naik ke 30 ya kan? Naik 2 kali, berarti naik sebanyak 2 pangkat 2. Ya. Iya, Bu. Kalau begitu waktu yang diperlukan berarti tinggal 12 dibagi 2 pangkat 2. Jawabannya 3. 3. Cocok yang kerjakan? Wah, ini mah nggak usah pakai hitungan ya, nomor 6 ya. Ini berarti 3 kalinya 20 ke 180. Ibu. Ibu. Yep. Itu bukannya yang nomor 5 mulainya dari T ya, Bu? Jadi dari T, terus T plus 10, T plus 20, T plus 30. Jadi naiknya 2 pangkat 3. Sorry. Saya kok tinggal baca 10 aja. Oh, sorry. Bila reaksi naik 10. Oh ya, sorry. T. Mundur satu lagi. Maaf. Berarti 2 pangkat 3 ya? Ya. Iya, Bu. 12 per 8 ya? Piraki. 6, 4, 1,5. Oh, ini. Maaf ya. Oke, ya. Betul. Ihan ya? Iya, Bu. Oke, sip. Makasih ya. Oke. Udah, lanjut ke sini ya. Ini 1 ke 3, 3 kali 20, 99. Berarti 3 pangkat X sama dengan 9, X sama dengan 2 ya. Kemudian yang sama lagi ini 0,05 4 kali 20 ke 16. Berarti 2 juga? Iya. 2. Oke. Ini gampang ya yang ini ya. Udah kan bisa kan ya? Nomor 7 sama dengan soal nomor berapa tadi? 3 ya? Oke. Suatu reaksi mempunyai ungkapan laju, ini lajunya. Bila konsentrasi masing-masing diperbesar 3 kali. Gitu, berarti 3 pangkat 2, ya kan? Terus ini kali 3. 9 kali 3. 27. Oke, sip. Nah, berikutnya nomor 11, pernyataan yang benar tentang laju reaksi adalah kalau X dan Y beraksi, maka X dan Y akan semakin kurang. X, Y akan semakin bertambah. Oke, berarti penambahan konstasi X salah, penambahan konstasi Y salah, penambahan konstasi X, Y tiap satuan waktu. Ya. Oke, sip. Nah, 5, 6, 7, 11. Ada yang bertanya 5, 6, 7, 11. Oke, clear? Clear, Bu. Kalau kalian bisa coret-coret ke layar saya kah? Bisa. Ya, Bu. Kemana siapa? Wawa bisa. Coba siapa yang mau coret? Itu pakai apa? Pakai aplikasi apa kan? Kalau saya sebagai peserta pakai Zoom, Bu. Oh, sama annotate ya? Iya. Oh, enggak. Oh. Iya. Muncul di kalian annotate-nya? Muncul. Oke, ya udah. Oke, sip, titik kecil, Farah. Oke, yuk lanjut. Kita berarti kita belum nomor 8 ya. Oke, 8.
8, 9, 12, 13 dulu. 8. Suatu reaksi A, B berlangsung dalam 30 detik bila konsentrasi A dinaikkan 2 kali. Waktu reaksi jadi 7,5. Ordernya berapa? 1,30. Ya kan? 2, naikkan 2 kali kan? Kemudian ini menjadi 7,5. Berarti order A-nya berapa? Seperempatnya berarti ordernya? Karena hanya A saja, berarti ordernya ketemu. Berapa? 2. Jika konsentrasinya 1, maka kecepatannya 30. Oke, kemudian konsentrasinya dinaikkan 2 kali. Ternyata waktu yang diperlukan 7,5. Gitu. Berapa? Ini berarti berapa kalinya ini? Seperempat kalinya. 30 ke 7,5. Ya kan? Iya. Kalau begitu 2 pangkat berapa ini? 2. 2 pangkat 2. Gitu. Gak usah pakai rumus, gak apa-apa. Gitu. Oke. Kemudian kita ke nomor 9. Saya ganti warna supaya kelihatan takutnya. Pada reaksi 2H2NO, H2ON, hasil eksperimennya ini kecepatan reaksinya. Dan harga K-nya bila 4 mol dalam kecepatan awal reaksi. Nah, berarti kecepatannya berarti sama dengan 1,6, 1 kali 10 pangkat min 6 gitu ya. 4 mol H2, volumenya 2, berarti 2 ya. 2 M, kemudian 2 berarti 1 kuadrat. Ya kan, berarti 2 kali 1 kali 2, 2 berarti kecepatannya 2 kali 10 pangkat min 6. Ya kan? Bahwa laju reaksi dipengaruhi oleh konsentrasi awal pereaksi. Gitu. Jadi jawabannya E. Ibu, saya mau tanya, Bu. Yes. Kalau kan itu kita pakai 4 mol H2 sama 2 mol NO. Kalau stoikiometris kan berarti H2-nya kan nyisa ya, Bu. Kalau stoikiometris harusnya kan mol H2-nya awalnya 4, jadi kan reaksi pembatasnya NO. Tapi tetap yang dimasukkan itu yang kalau nanti pertanyaannya gini, berapakah laju reaksi setelah sekian persen dari H2 bereaksi gitu. Tapi kalau ditanya kecepatan awal, maka sebenarnya dengan bahan seperti ini kita akan memiliki kecepatan awal berapa gitu. Oh gitu. Jadi yang dimaksud dengan kecepatan awal itu berarti kalau kita punya bekal segini nih, kira-kira nanti kita akan mencapai jarak sampai mana, itu kecepatan awal gitu. Coba nomor 9, sebenarnya saya intip dulu karena harus di-clear. Nomor 10-nya apa pertanyaan? Oh, nggak ada. Saya punya sebenarnya kumpulan soal yang ada ada soal ini nyambung gitu. Saya tuh suka banget sama soal itu. Sehingga itu saya simpen gitu. Apa itu dikeluarkan kalau pas lagi emang nanti saya coba cari itu karena hanya sebelum flash disket, pakai disket itu lupa. Itu karena ngetiknya itu masih print outan yang krik itu. Nanti saya carikan ya. Ya ini. Jadi tapi yang dimaksud dengan kecepatan awal itu berarti memang kecepatan pada saat akan mulai reaksi. Berarti itu masih V0. Gitu. Nah, lain halnya kalau mungkin begini Ihan, Pak, yang lainnya juga coba diperhatikan ya. Misal nih gini.
Nah, misalkan begini. Ini reaksinya kan 2H2, oke. Kemudian ditambah dengan 2NO, oke. Misal, ntar dulu ya. Saya salin dulu, berarti di sini ada 2H2O. Ini nyambung sama nanti soal yang lain, misalkan ini N2. Nah, ini setara. Nah, ini kan pasti kan begini kan, mula-mula reaksi kemudian sisa. Gitu kan dia maksudnya. Nah, kemudian ini ada 4 mol H2, oke. Kemudian ini 2 mol NO. Nah, berarti dari sini kita dapat menghitung V0. Nah, ini yang disebut dengan kecepatan awal. Gitu ya, karena kecepatan reaksi itu ditentukan oleh konsentrasi per reaksi. Nah, berikutnya. Ternyata ada, ini dua misalkan diketahui bahwa NO yang bereaksi itu 50%. Berarti kalau 50% berarti NO yang bereaksi berarti 1 kan? Iya, Bu. Iya. 1. Di sini 1 juga. Sini berarti terbentuk 1, terbentuk setengah. Ini nggak ngaruh. Berapapun. Nah, maka berikutnya di sini tinggal 3, di sini tinggal 1. Gitu. Nah, pertanyaannya, berapakah kecepatan reaksi setelah NO bereaksi sebanyak 50%? Nah, maka kita gunakan data ini untuk menghitung V yang pertama. 3 dan 1 ini akan menentukan laju reaksi berikutnya. Gitu. Nah, coba kalau kita hitung, maka laju reaksi berikutnya tentu akan lebih kecil. Kenapa? Karena konsentrasi zat yang bereaksi juga lebih sedikit. Gitu. Oke? Nah, sampai pada saat misalkan begini, V2 ditanya. Berapakah lajunya jika NO telah habis bereaksi? Berarti misal nih, berarti tadi kan tinggal 1 kan, maka di sini 3, kemudian 1 misalkan di sini kan berarti kan bereaksi 1 ya kan? Bereaksi 1. Berarti NO-nya kan sekarang sisanya kan 0. Kalau begitu lajunya berapa? 0. Lajunya berapa? Lajunya 0, berarti reaksi katakan berhenti. Gitu. Ya, jadi diperhatikan bahwa tetap untuk menentukan laju reaksi adalah konsentrasi per reaksi yang ada. Gitu. Ibu Gitu mau ya. tanya, Tapi kalau kecepatan awal, ya oke. berarti tapi rumusnya sama aja sama yang awal. Yang Kenapa? rumusnya sama aja sama kecepatan awal. Ya. Kalau yang kecepatan Sama, habis tiga. sama. Rumusnya sama dengan kecepatan awal. Namun reaksinya berubah karena sudah ada sebagian yang menjadi hasil reaksi. Gitu. Ya, makasih, Bu. Ya. Sama kan kalau kita buat roti nih ya, ada tepung, ada telur, ada gula. Begitu semuanya dalam posisi sekarung, apa kemudian semuanya akan jadi akan jadi harusnya kan kita udah tentukan nih kecepatan awalnya berapa sesuai dengan rumusan resep membuat kue. Nah, berikutnya kan ada lagi terus saja, tapi kecepatannya kan akan sama. Jadi kecepatan membuat kue kan kemudian tidak menjadi rumus untuk membuat kuenya kan ini kan. Gitu, bukan berubah. Gitu gambarannya. Ya. Namun karena bahan kuenya sudah sedikit, maka V-nya ini menjadi berbeda. Tapi untuk menentukannya tetap sama. Gitu. Kompornya dinyalain, suhunya segini, ovennya dipasang, loyangnya yang itu bukan loyangnya yang dikurangi, tapi nanti akhirnya loyangnya nggak penuh. Itu menunjukkan kecepatannya. Gitu. Paham ya? Ya. Oke, sip. Oke, berikutnya ini sudah nomor 9. Kemudian kita ke nomor 12 dulu. Manakah reaksi yang berlangsung paling cepat? Cari konsentrasi yang paling tinggi, suhu yang paling tinggi juga. Jadi, yang paling cepat yaitu 3. Karena
konsentrasi Na2-nya paling banyak, ya HCl-nya paling banyak, suhunya paling tinggi. Gitu. Kemudian nomor 13, ordernya. Nah, ada perbedaan jika datanya berupa waktu ya. Masih ingat bahwa waktu dan kecepatan berbanding terbalik. Jadi kalau dulu saya memberikan trik itu begini. Ini kan sama nih ya. Berarti 4 kalinya. Berarti kan 4 pangkat X. Itu kan ya caranya. Gitu, ini ke bawah nih panahnya. Tapi karena waktu berbanding terbalik dengan kecepatan, maka ini dibalik ke sini. Nah, ini berarti 4. Maka X-nya ketemu 1. Gitu. Kemudian berikutnya yang ini juga demikian. Ini dari ini udah sama, maka ini ke sini berarti 2 kalinya. Oke, berarti 2 pangkat Y supaya berbeda. Berikutnya ini 1 ke 4, berarti 4 kalinya 4. 2 pangkat Y sama dengan 4, maka Y sama dengan 2. Maka ordernya 2 dan 1. Oke. Gitu. Ini tadi C3. Gitu. Oke. Kemudian berikutnya nomor 11 belum ya? Yuk nomor 11 apa soalnya? Oh ini 0,5, 0,5, 1,6. Oh ordernya sama lagi ordernya. Ini ketemunya 5, 1,5 sama berarti 1 ya? 0. 0 untuk A ya kan? Ini kok nggak nyambung, nah nggak apa ya. Ini 0, kemudian untuk B-nya berapa? Harus ditutup. 1. Berarti pakai data mana tuh? 0,5. Oke, oh 0,5, 0,5 ya, oke. 1,6 dengan 2 kali. Sama ya? 2 kali ya, 1 ya? Oke, berarti A-nya 0 ya kan? Mana tadi? A-nya 0 ya kan? B-nya 1. Order reaksi 1 totalnya. Berarti kalau yang order reaksi berarti ini jumlah dari A dan B. Oke. Terus yang belum nomor, nyambung ya. 14 dulu deh. 14. Saya jelaskan bahwa akan koefisien merupakan order reaksi kalau reaksinya adalah reaksi sederhana, reaksinya berlangsung dalam satu tahap, atau merupakan reaksi tahap lambat. Dari sini maka diketahui bahwa tahap lambatnya yaitu ini tahap 1, maka kemudian koefisien per reaksi merupakan order reaksi. Sehingga rumus V-nya adalah V sama dengan Koefisien kan? ya, 1 kan? Ya. NO koefisien 1, BR koefisien 1. Maka jawabannya nah, itu. Yang cepat nggak usah dilihat. Jadi enggak. Karena gini, kalau misalkan ini adalah suatu tanjakan begitu, kemudian ke sini, tahap yang paling menentukan untuk reaksi atau berpindahnya misalkan bola dari sini ke sini, pindah ke sini, itu adalah tahapan yang ini nih. Ini kan lambat kan, karena bergerak naik, ya begitu sampai di sini, energi aktivasi, maka ini akan serta-merta akan turun ke bawah. Maka menjelaskan kenapa tahap yang paling lambat itulah yang menentukan order reaksinya atau kecepatan reaksinya. Begitu. Terus kalau misalnya dikasih katalis berarti berlakunya ke yang order lambat ya? Begitu dikasih katalis, maka ini akan semakin begini. Nah, di sini. Menurunkan energi aktivasi. Nah, gitu. Maka kemudian bulatan ini atau bola ini akan lebih cepat sampai pada energi aktivasi. Hanya butuh waktu yang sebentar. Baru kemudian ini ke sini. Nah, gitu. Ya, jadi fungsi dari katalis adalah menurunkan energi aktivasi. Sehingga
ini cepat sampai pada kondisi di mana akan segera bereaksi gitu. Itu energi aktivasi atau peran katalis. Oke. Ya. Ini nomor 15 masih sama ya. Ayo berapa? C. Ini 2, ini 1 ya. Iya, Bu. Jadi ini berapa kalinya? Dua 2,5 ke 1 berapa kalinya? Berapa? 0,4. Ini 2 kali nih. Ya kan? Iya, Bu. Ini 4. 0,4. oh 0, oh ya udah kita kasih aja begini ya. Nggak sampai, Bu. Nah, baru deh bener 4. Baru ketemu 2. Coba dikoreksi takutnya salah. Berikutnya ini 2 kali. Ini 2 kali. Oh ini salah lagi. Ya. 20, Bu. Ini Jadi 10. Salah nggak sih soalnya? Kalau ini udah diganti, ini yang sama. Kamu ini juga 2 kalinya, ini jangan 2. Ini berarti berapa? 1/5 kalinya, 0,2. Mungkin yang cobaan 1 itu kecepatannya 2,5 kali 10-2 mungkin, Bu. Yang cobaan 0,25 kali, Bu, mungkin. Nah, iya itu. Iya kali ya. Ini aja diganti ya. Ini aja biar nggak jelek Iya, ya. Bu. Iya, Bu. Ini 2, oke. Ini 1 ya tetap ya. Ya. Ini supaya tetap 2 kalinya. Jadi ketemu 1 ya. Iya. Itu nggak oke ya, gitu deh. Gak apa-apa ya sama teman sendiri. Jadi jawabannya C. oh ini juga. Naikin ya. Wah gitu deh. Kenapa NO-nya ada pangkatnya? Kenapa? Kenapa NO-nya ada pangkatnya? Tadi kan ini 2,5 kali 10 Oh, iya, pangkat Deng. 2, ini kan Berubah ya? 10 ya. 4 kalinya kan. Jadi pangkat 2 ya. Yang sudah kita ganti. Nah, gitu. Nanti saya ganti yang ini. Saya nyatet dulu. Nanti tahun depan begitu lagi ya, salah lagi ya. Biasa. Oke, berikutnya yang nomor 18. Laju reaksi yang paling cepat. Mana? Manakah yang paling cepat? Yang kedua. 0,2 dengan 0,2 ini kah? Atau 0,1, 0,2? Ini 0,05 kecil, 0,05 kecil ya? Atau 0,2, 0,1 ini? Yang mana? Laju reaksi yang paling cepat terdapat pada percobaan dapat apakah nomor 1, apakah nomor 2, ya kan hampir sama kan? Apakah nomor 4? 2, 3, 4, yang mana? Kalau 1 meskipun pada suhu 29 jumlah partikelnya terlalu sedikit ya.
Demikian juga dengan nomor 5, 0,05 kecil. Tetapi nomor 2, nomor 3, nomor 4 perbandingannya agak-agak dekat tuh. Mana kira-kira yang menyebabkan reaksinya cepat berlangsung? Dua tiga, 25 atau 27? 23 bukan, Bu? Karena Berarti benar-benar tergantung jumlah zatnya yang orde reaksinya ya? paling banyak. Di sini kan tidak dijelaskan orde reaksinya kan? Iya. Berapa? Ya kan? Berarti yang dilihat adalah jumlah zatnya. Jumlah zat yang reaksi. Mestinya ini diketahui ordenya, kemudian suhunya juga tidak berderet seperti ini ya, 222 begini. Harusnya signifikan. Bolehkah saya tinggalkan dulu nomor 18, takutnya nanti saya menjelaskannya salah dan kemana-mana? Oke, Bu. Oke, Bu. Oke, sip ya. Maaf ya, saya pending yang nomor 18. Oke. Nomor 19, 10, suhu 25, 45, 55, 65, 75. 1, 2, 3, 4, 5. 2 pangkat 5. 2, 4, 4, 8, 16, 32 ya? Ya kan? Berarti 8/32. Sama dengan 1/4. Oke. Saya punya utang nomor 18 ya. Oke. Berikutnya nomor 20. Tumbukan tumbukan atau molekul tidak selalu menghasilkan reaksi kimia, hanya tumbukan efektif yang dapat menghasilkan reaksi kimia. Nomor 21, diagram di atas menunjukkan reaksinya jenis apa nih? Proses laju reaksi pada, berarti ini R, ini R-nya harusnya gambarnya di sini ya. R ini karena di PDF jadi bergeser nih. Ini di sini, ini adalah untuk P-nya. Berarti delta P lebih besar dibandingkan dengan R, ya kan? Maka reaksinya exo atau endo? Endo. Endo kan karena HP-nya lebih besar dibandingkan dengan HR ya. Berarti proses endoterm. Itu. Kemudian yang nomor 17, laju reaksi yang dipengaruhi oleh faktor luas permukaan. Jadi cari yang konsentrasinya sama, waktunya yang berbeda. Nomor 2 sama 3. 2 dan 3. Ya kan? Ini luas permukaannya berbeda, yang satu lempengan, yang satu serbuk dengan konsentrasi HCl yang sama, menunjukkan waktu yang menghasilkan kecepatan reaksi yang berbeda. Oke. Oh, selesai ya. Oke, yuk. Tentang katalis dapat menurunkan energi aktivasi. Oke, nomor 22 ya. Oke. Katalis apakah mengalami perubahan kimia? Tidak. Iya, sementara tapi nanti kembali lagi, makanya bukan ini. Gitu. Berikutnya nomor 23, ada kalium natrium tetra dipanaskan ditambah H2O2 CuCl2. Ternyata mendidih, mengeluarkan gas dan terjadi perubahan dari warna merah muda, merah tua, hijau, coklat, merah muda. Siapakah sebenarnya yang merupakan katalis? Atau ini apa ini? Larutan mendidih karena timbul gelembung gas. Larutan berubah warna karena terjadi laju reaksi.
larutan berubah suhunya karena gas H2O2 atau memberikan pengaruh larutan cepat berubah warna pengaruh COCl2 memperbanyak CO2. Mana nih? Yang mana? Apa sih katalis itu? Apakah ciri katalis itu? Nanti di bahasan kimia unsur kan akan belajar bahwa biasanya yang merupakan zat yang digunakan sebagai katalisator itu adalah unsur transisi. Maka siapakah unsur transisi di sini? Ada apa katalis yang dimaksud? COCl2 itu. Jadi kenapa ini bukan mendidih tapi melepaskan gas CO2 gitu. Perhatikan bahwa mula-mula CO ini warnanya adalah merah muda. Oke, kemudian bereaksi sementara dengan H2O2 dan kalium natrium nitrat sehingga COCl2 ini berubah dari merah muda, merah tua, hijau, coklat sampai dengan merah muda kembali. Gitu. Oke, nah dari gambaran itu maka nomor 23 jawabannya adalah Yang E. E. Nah, gitu. Ya, jawabannya adalah E. Jadi karena transisi gitu ya, Bu? Transisi itu untuk katalis. Oke. Ya, berikutnya. Nol koma dua ini ya berarti ya. Ini 2 kali, ini 2 kali juga. 1. Ini berarti 2 kali, ini 1 kali. Maka ini 0. Berarti lajunya adalah E, betul? Tidak perlu dituliskan P pangkat 0, karena P pangkat 0 berarti tidak perlu dituliskan Q pangkat 0, karena Q sudah pangkat 0 berarti 1 tidak dituliskan. Gitu ya. Ini biasa kan ya yang ini ya, tapi tetap kalau sederhana takutnya jadi nggak teliti gitu kan, takutnya kemudian dihitung-hitung dan seterusnya, itu nggak boleh. Tetap saja. Nah, ini dia yang 3. Sama saja caranya kan ya. Dicari saja mana yang sama. Kalau sama-sama semuanya. Oke, ketemu ya. Ini 2 kali ya kan. Ini 2 kali. Berarti ketemu 1. Iya, Bu. Oke. Berikutnya mana lagi? 3 sama Dia 1. 0,3 Bu. 24. 34. 34. Enggak, Ding. Enggak ada yang sama. 24 maksudnya. 24 ya. 24 ini sama. Ini sama. Berarti ini 2 kali ya kan? Ini 2 kali juga. Berarti ketemu 1. B ada? B? 1, A dan C yang sama. A dan C yang sama. Ini ya. 1, 3 ya. 2 kali. Sekali. 0. Iya, Bu. Berarti 1, 0, 1. Oke. Sebentar saya carikan di itu saya kelas 11.
Mm, mm, mm. Tunggu ya. Ntar dulu ya sama. Ya. Nomor 15. Nomor 15. Ada gambar reaksi Pualam dengan larutan HCl, kemudian dimasukkan 2 gram Pualam, HCl-nya 0,1, ada 0,2 dan 0,2. Ternyata kecepatan reaksinya berbeda-beda. Laju reaksi hanya dipengaruhi oleh konsentrasi larutan HCl. Ditunjukkan gambar 2 dan 4 bukan, Bu? 2 dan 4, ada lagi kah? Selain 2 dan 4? 1 dan 5. 15. 2 dan 1, 2? 1, 5. 1, 5, selain itu? 35. 35, selain itu? Ada lagi? Oke, nggak Udah. ada. Gitu. Sip, nah gitu ya. Kemudian berikutnya nomor 16. Volume increase. D. Volume ya. Oke. Ini adalah soal ulangan semester 1 tahun 2012-2013. Kan di mana ya? Oh, jauh. Saya masih SD. Jadi nomor 17. Semester 1. A. Oke. Sebentar, saya belum ketemu. Oke, jawabannya A, B, C, D, E? Itu 211 021. 021. Oke, 021. Yes, nomor 18.
Bu, itu yang percobaan 3 sama 4 jumlahnya sama tapi kecepatannya beda. Oh, salah. Gini kali ini. Atau berapalah gitu. Oh, atau saya ganti aja gini ya. Ah. Ya. Pertanyaannya berapa KX? Berapa X? Dia punya ide. Berarti X adalah Oh. Bulan doang kali ya? Yang kita lewatin ada kalau pas masuk bulannya tutup. Ceki. berapa KX? Rumus V-nya berapa? Rumus V-nya? Yang Bu. NO-nya berarti 2 ya kan? Kemudian BR-nya 1 kan? Iya. Ya. Berarti kita akan gunakan data nomor berapa nih? 14? 14 ya? Berarti setengah pangkat 2 ke 0,1 per X pangkat 1 sama dengan 12/108. Jadi 1/10 X ya, oke. Ini setengah berarti 1/4, 1/10 X sama dengan 12/108. Maka X sama dengan 108 dibagi 4 kali 12 kali 10. ...108 dibagi 480. 254, 240. 24 dengan 54 berapa ya? ...27, 12. Wah, nggak enak angkanya. Saya pakai kalkulator saja. Coba kan hitung juga. 27
dibagi 120. 0,225. Betul nggak? Ini sama dengan 0,225. Gitu. Caranya sama. Kalian tentukan dulu rumus V-nya. Tadi kan kita udah dapatkan rumus V-nya adalah E, ya kan? Kemudian berikutnya ya kan? Tadi kan rumus V-nya kan berarti kan V sama dengan K kali konsentrasi NO pangkat 2, kemudian konsentrasi BR2. Nah, oke, 1. Nah, berarti kita akan gunakan data nomor 1 dan nomor 4 ini. 1 dan 4 ini, 1 dan 4 ini. Nah, gitu. Berarti kan ini tadi kan ketemu ini, 2. Nah, maka bandingkan data 1 dan 4 berarti 0,1 per 0,2 kuadrat. Oke. Kemudian kali 0,1 per X. Oke. Sama dengan 12 per 108. Kemudian K1 dan K4, karena dalam satu percobaan itu harga K-nya tetap, maka K1 per K4 dicoret. Gitu ya. Oke, sehingga kita akan dapatkan X sama dengan 0,225. Tapi agak susah karena bilangannya nggak pas. Tapi prinsipnya seperti ini. Jadi, untuk menentukan data yang hilang, maka tentukan dulu rumus V-nya, baru dicari data yang hilang. Gitu. Mudah-mudahan ini menjadi menambah wawasan ya. Oke. Berikutnya nomor 19, caranya sama. Ini ditanya pada suhu 60 jika dibandingkan dengan suhu 20. Oke. Kemudian yang berikutnya nomor 20. Nah, tadi kita bahas bahwa tahap lambat itu ada di reaksi tahap 1. Tapi di nomor 20 ini reaksi tahap lambatnya ada di reaksi tahap 2. Kedua, reaksi tahapan yang kedua. Nggak apa-apa, asal ini ada tulisan katanya lambat. Maka yang menentukan rumus V adalah yang reaksi yang kedua ini. Jadi rumus V-nya dicari dari V sama dengan K N2O2 pangkat 1 kali H2 pangkat 1. Gitu. Coba sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kan masih bersama saya? Masih, Bu. Masih. Oke. Oke, saya coba carikan lagi ya. Atau kita cari di sini. Soal UTBK laju reaksi. Oke. Sebentar. Ini ternyata soalnya saya dapatnya ini. Jadi kalau misalkan seperti ini mudah-mudahan mudah juga buat kalian ya. Oke, kelihatan ya? Oke, sip. Berapa nih? Apa nih? Yang ditanya adalah harga tetapan laju reaksi. Langkah yang pertama yang harus kalian tentukan yaitu langkah pertama tentukan dulu rumus V-nya. Ya, ayo rumus V-nya. V sama dengan K, oke. Kali H2
pangkat berapa? Kemudian NO pangkat berapa? H2-nya pangkat 1, Bu. Oke. NO-nya pangkat 2. 2. Oke, nah udah ketemu. Tapi bukan ini yang ditanyakan. Yang ditanya adalah harga tetapan laju. Berarti harga tetapan laju berarti harga K-nya. Itu. Nah, untuk menentukan harga K, maka kita boleh ada di data manapun. Sehingga kita akan dapatkan harga K. Kita pilih data K nomor 1 paling gampang, ya kan? Berarti masukkan saja berarti 32, oke. Sama dengan K, oke. H2-nya berarti 0,01, ya. Kemudian NO-nya berarti 0,02 kuadrat. Nah, begitu. Nah, berarti ini K-nya, ya kan? Berarti ini 1/100, ya kan? Berikutnya ini 0,0, oke. 2/100, ya kan? Kali 2/100 kan? Ya. Berarti sama dengan 4/1, nolnya 4 kali. Begitu. Ini 32. Berarti ini 4 dengan 32, 8. Maka K sama dengan 8 kali 10 pangkat 5. 5, 6. 6. Oh, 6. Ya. Gitu ya, jadi ingat kalau ditanyakan harga tetapan laju, maka tentukan terlebih dahulu rumus V-nya, baru masukkan ke data mana saja. Gitu. Sebetulkah jawabannya 8 kali 10 pangkat min 6? Ini ada pembahasannya. Oke, gitu. Ya. Kalau saya begini, kelihatankah saya kelihatan? Kelihatan, Bu. Ketemu saya Google ya, masuk Google ya. Oke. Mohon maaf, oh siswa, oh ya udah nggak apa-apa, maaf. Gitu aja, kita pindah. Kalau nggak boleh ya sudah nggak apa-apa, kita pindah. Oke, ini masih begini. Bu, saya mau Kita nanya, Bu. cari ya. Kalau yang kayak kadang di soal ada tuh kayak reaksi elementer, reaksi yang gitu-gitu tuh maksudnya apa ya, Bu? Kadang saya sering lupa. Nah, reaksi elementer adalah reaksi sederhana. Gitu, reaksi sederhana. Berarti itu yang menentukan rumus V-nya. Oh, berarti sama yang kayak reaksi setahap tadi ya, Bu? Iya, betul. Kalau nggak percaya gini, tuh saya biasa langsung cari arti elementer apa gitu ya. Oke, belum ketemu ya, kita cari. Nah, gitu bisa saya cari, pasti adalah soal-soal yang berhubungan dengan ini. Kalau nggak ada, saya buka ini tadi, saya buka punya Pak Urip ya. Biasa ya kan buka Pak Urip ya. Itu teman saya, tapi dia nggak kenal saya. Saya kenal beliau. Saya mengenal beliau. Mana nih ya? Aduh, belum ketemu. Baca. Tuh kan kelihatan kan banyak kan soal latihan kan ya di sini ya. Ihan, kalau mengumpul di sini Ihan. Kenapa, Kemudian di copy paste, kalau mengumpulkan soal dari sini, di copy paste ke Word gitu ya, terus jadi apa? Ini kan ini nih. Nah, loh ini berarti bisa ini nyala tuh salin. Nah, gitu ya caranya ya. Gitu.
Langsung aja di copy. Sip, ada nih. Ini ada percobaan ABC. Jika A 0,03, B-nya 0,1, maka persamaan laju dari reaksi di atas adalah berapa? Jadi diperhatikan, ini kan nggak ada angka-angka konsentrasi, ini hanya A, B, A, B, A, B, A, B. Nah, apakah fungsinya dari AB-AB ini? Fungsi dari AB-AB ini adalah untuk menentukan rumus V. Ini kan nggak ada angka nih. Berarti ini untuk menentukan rumus V saja. Gitu caranya. Ya kan? Nah, maka rumus V-nya ketemu. V sama dengan K, oke. Kali konsentrasi A pangkat berapa nih? Kemudian B. 2. Apa 3, 0,654 berapa? 9 ya? 2 ya? Oke, A-nya 2. B-nya? B-nya Ini. 1. Ya kan? 2, Bu. 2 juga. 1 dong, 1. Per 3. B-nya 1. Iya, 1. Ini kan 6A, 6A. Ini kan 3 ke 4. Ini kan juga 3 ke 4 kan, berarti 1. Nah, udah selesai. Nah, pertanyaannya, maka persamaan laju reaksi dan persamaan laju reaksinya itu diminta lengkap dengan harga K juga. Gitu. Nah, dari mana kita ngitung harga K-nya? Dari sini. Nah, gitu ya, berarti ini berarti V sama dengan kok nggak ada. Gimana K-nya? K-nya bagaimana K-nya? Jika A dan B. Oh, K-nya dari sini saja K-nya. Harusnya yang ini menanyakan apa namanya V. Ini harusnya menanyakan V saja. Tapi kemudian yang ini untuk menentukan harga K-nya. Gitu. Untuk menentukan harga K-nya bisa dicari dari apa? Kalau begini caranya. Masukin ke salah satu percobaan. Membandingkan ya, membandingkan. Coba kita intip dong. Kok nggak ketemu saya? Menentukan konstanta laju. Gunakan salah satu guru satu. Oh, begitu. Maaf. Ini nih kuncinya. Gunakan salah satu percobaan. Saat ini kita gunakan percobaan 1. Oh, A-nya sekian, A-nya sekian. Oh, saya tadi berpikir bahwa ini dicari dulu V-nya, kok nggak ketemu V-nya, jadinya karena harga K-nya belum ketemu, ternyata substitusi. Nah, ini saya juga baru ketemu soal model begini ya. Baru ini juga. Jadi disubstitusikan dari harga A dan B yang diketahui dari soal ini. Oke, kalau kalian bisa terbaca di sini, saya buka di blog.ruangguru.com ya, latihan soal tryout UTBK 1 2021 kimia. Nah, gitu. Cari-cari yang lainnya nggak apa-apa. Kalau kan dia nggak mau dibuka karena harus jadi member dan sebagainya, tinggalkan saja. Banyak kok di bawahnya itu ada. Nih, ada kan di sini. Nah, nomor berapa nih yang laju kita lihat?
Sebentar. Ini biasa kan ya, bisa ya? Harga tetapan laju saja ditanya harga, hanya masukkan saja. Ini kan, nah, begini. Masukkan ke rumusnya. Oh ya, jangan lupa. Satuan K ya, satuan K. Jadi perhatikan kalau misalkan, saya tadi lupa mengingatkan satuan K. Nih, kalau rumus V-nya, V sama dengan K kali konsentrasi A, kemudian kuadrat, kemudian kali konsentrasi B. Apakah satuan K? Nah, jangan lupa satuan V adalah molar per detik. Begitu, berarti satuan K-nya kita nggak tahu, tapi ini yang jelas yaitu M pangkat 2, ini adalah M pangkat 1, ya kan? Maka satuan K sama dengan M pangkat 3. M pangkat M pangkat min Min 2. min 2. coret M pangkat min 2 detik Min 1. pangkat min 1. Oke. Nah, kalau begitu satuan K itu adalah detik pangkat min 1, jelas ya kan? M X tambah Y min 1. ini apa nih? 1 min orde total, ya enggak? Ya. Ini orde totalnya tadi kan 2 dan 1, 3 kan? Ya. Jadi 1 min orde total 1 min 3, ya kan? Min 2. Nah, gitu caranya. Oke, cukup sampai di sini? Ada yang mau bertanya? Oke ya, sip. Mudah-mudahan bermanfaat tetap untuk belajar. Kalau nanti malam adakah bahasan, Royhan? Istirahat dulu Bu, tadi kita pelajaran kimia. Oh bimbel iya, kimia tadi itu 3 jam, sekarang juga. Tadi saya udah ditelepon loh, karena kan gini, kan kita kan tadi janjian, karena tadi emang kimia kan saya memang gimana ya, supaya lenggar-lenggar aja gitu kan. Saya jam 13.25 tadi udah ditelepon, mungkin kelihatan di Zoom belum ada. Maaf itu saya berpikir bahwa oh ya udah istirahat dulu, nanti secara ini kan mengerjakan dulu baru saya masuk gitu. Oke ya sudah. Berarti kalau malam berikutnya ada jadwal, Ihan download dulu di sini, dikumpulin itu.